Selamat hari Minggu Jemaat yang terkasih. Minggu ini 7 Februari 2021, kita melakukan ibadah minggu bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah kita minggu ini adalah beritakanlah kabar baik. Ibadah online kali ini akan dilayani Pendeta Daniel K. Listiabudi dan Penatua Elisa Bernike Sunarko. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita pada hari ini adalah beritakanlah kabar baik. Adapun firman Tuhan yang mengawali ibadah kita diambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-37 sampai 38. Markus 1 ayat 37 sampai 38. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Bersama
Umat Tuhan, mari bersama kita merendahkan diri kita. Kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang pengasih, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan membawa segala pengakuan kami atas setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena seringkali kami lalai, kami melupakan firman Tuhan, kami menjauhi firman Tuhan. Kami tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ketika kehidupan kami seharusnya mempersaksikan Injil Kristus, kami justru seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kini kami sungguh ingin dibaharui oleh Roh Tuhan. Di dalam anugerah pengampunan yang Tuhan limpahkan, biarlah Roh Kudus Tuhan juga menolong kami, membentuk kami yang lemah ini, sehingga boleh menjadi semakin serupa dengan kehendak Bapa di surga. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk Tuhan pakai sebagai alat perluasan kerajaan Tuhan, sebagai saksi Injil Kristus yang hidup di tengah dunia. Bentuklah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan sungguh mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita untuk dibaharui oleh Roh-Nya, sambutlah berita anugerah dari Tuhan melalui Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang kekasih, kasih setia Tuhan senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita juga membagikan kasih setia itu kepada setiap orang di sekitar kita dan membawa serta menghadirkan damai Tuhan. Biarlah damai Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Dalam dunia
Mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh rindu untuk senantiasa membagikan cahaya lilin Kristus di tengah kehidupan kami. Kami rindu untuk boleh terus mempersaksikan Roh Kudus di dalam hidup kami. Karenanya ya Tuhan, perkayalah kami dengan firman-Mu. Kenyangkanlah kami dengan Roh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Kami sungguh siap Bapa untuk dibentuk oleh tempaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, dan biarlah firman itu sungguh membentuk kami. Biarlah firman itu juga sungguh boleh kami lakukan di dalam hidup kami hari demi hari, sehingga kami pun boleh menjadi lilin yang terus bercahaya. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan, sehingga suara yang diperdengarkan sungguh adalah suara yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, kemudian mengajak murid-muridnya bersama-sama dengan dia untuk memberitahukan Injil kepada banyak orang. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus di dalam Markus 1 ayatnya yang ke-29 sampai 39 sebagaimana diceritakan di dalam video berikut. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit, dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata pemberitaan Injil yang sangat Kristiani dalam beberapa kasus justru menimbulkan perpecahan dalam kehidupan umat Kristiani. Aneh ya, kita hidup karena Injil dan kita dipanggil memberitakan Injil, tetapi mengapa hal itu bisa menghasilkan skisma dalam kehidupan komunitas Kristiani? Salah satunya karena pemaknaan dari Injil itu diabsolutkan, lalu mengeksklusi orang lain yang punya pemaknaan yang berbeda. Kita mengenal ada kelompok-kelompok yang menyebut dirinya kelompok evangelical, yang kadang berhadapan secara diametral dengan kelompok yang menyebut diri ecumenical misalnya. Ada Injil yang disebut Injil yang katakanlah klasik dalam arti memberitakan sesuatu supaya orang menjadi Kristen, menjadi murid Yesus dalam arti menjadi Kristen, beragama Kristen. Ada Injil sosial,
yang tidak mengutamakan perbedaan orang dari agama yang lain atau kepercayaan sebelumnya menjadi Kristen, tetapi mengutamakan karya kebaikan bagi sesama manusia. Nah, kadang-kadang karena tafsiran yang sangat absolut di satu titik, maka pengabsolutan ini menghasilkan kritik dan bahkan lalu menganggap kelompok lain yang sama-sama menganggap dirinya memberitakan Injil menjadi sesuatu yang dianggap keliru atau salah. Itu sebuah keironisan, karena memang perintah Yesus adalah beritakanlah Injil dalam perikop kita ini, terutama dalam Injil Markus. Namun sekali lagi, jika pemaknaannya diabsolutkan dan mengeksklusi pemaknaan dari orang lain yang tidak sama dengan pemaknaan yang kita anggap benar, maka yang terjadi, Injil malah bisa menjadi alat untuk memecah dan memisahkan orang-orang yang mengaku hidup karena dari dan hendak memberitakan Injil. Perikop kita sebetulnya jelas mengajarkan kepada kita adanya beberapa dimensi dari kata pemberitaan Injil. Teks Markus bacaan kita menunjukkan Yesus yang begitu sibuk. Setelah ia menyembuhkan ibu mertua Simon dari sakitnya, maka pada petang hari datanglah banyak orang kepadanya. Orang-orang itu sakit bermacam-macam penyakit dan juga kerasukan setan. Jadi ada penyakit yang disebut menderita sakit, begitu menurut ayat kita, dan juga ada yang disebut sebagai yang kerasukan setan. Bermacam-macam penyakit ada, dan kasus-kasus kerasukan setan hadir membuat Yesus sangat sibuk. Pada petang itu, kita tidak tahu sampai jam berapa dia menyelesaikan semua urusan untuk mengusir setan dan menyembuhkan berbagai macam penyakit itu, tapi kita tahu bahwa ya begitu sibuknya sepanjang malam itu. Kemudian pagi-pagi benar, saudara, hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar ke tempat sunyi dan berdoa. Kemudian waktu doa itu rupanya semacam disusuli segera oleh murid-muridnya Simon dan kawan-kawannya yang menyusul dia, dan lalu mengatakan bahwa engkau dicari semua orang. Jadi situasinya adalah Yesus yang sangat sibuk, lalu pagi hari mengambil waktu sendiri dalam doa kontemplatif, ternyata segera dihadapkan fakta bahwa banyak orang mencari dia. Artinya dia diminta untuk kembali sibuk. Dan di situ kemudian Yesus menjawab, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Dan kemudian ada catatan bahwa ia memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat, mengusir setan-setan di seluruh Galilea. Di sini, saudara-saudara, yang saya petik adalah kata euangelion itu, kabar baik, berita baik itu tidak dirumuskan secara spesifik, tetapi dijelaskan lewat suatu narasi. Narasi itu adalah pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan, yakni yang sakit dan dirasuk setan. Juga nampak dari kehidupan doa, kehidupan kontemplatif Yesus. Dan juga nampak pada bela rasa kepada pihak-pihak lain yang belum mengalami pertolongannya. Jadi tidak melulu terfokus pada tempat itu saja. 3 hal itu yang memberi ciri dari karya Yesus ketika dia mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain karena kita harus memberitakan Injil di tempat itu. Yakni karyanya yang menyembuhkan orang, membebaskan orang dari sakit dan dari kerasukan setan. Karyanya yang ia libati dan ia hayati dalam kehidupan doa.
dan karyanya yang punya sensitivitas bela rasa pada pihak lain yang membutuhkan agar dia tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu. Lihatlah 3 dimensi ini. Kita boleh memberi definisi apa itu Injil, terserah. Boleh saja. Namun jika Anda melupakan 3 dimensi ini, maka definisi Anda menjadi definisi yang tidak tekstual lagi, tidak naratif lagi. Definisi Anda boleh konvensional, boleh sosial. Sekali lagi terserah. Tetapi teks kita menolong kita melihat bahwa euangelion, kabar baik itu berarti adalah kesediaan untuk menolong. Kasusnya memang dalam hal ini adalah orang sakit dan kasus setan, tapi Yesus bersedia untuk menolong. Kabar baik adalah kesediaan menolong yang sibuk itu bukan sesuatu yang menjadi atau dipahami sebagai workaholic. Orang lalu menolong dan menolong karena lalu keranjingan menolong atau mungkin bersibuk-sibuk ria dalam menolong sampai kehilangan dimensi doa, dimensi kontemplatif. Tidak, ia menolong, ia juga berdoa, dan ia peka bahwa ia tidak boleh berada di satu titik saja sehingga yang lain terabaikan. Bela rasa yang meluas, yang tidak termonopoli pada suatu lokasi atau pada beberapa insan tertentu, itulah yang menjadi ciri dari berita baik. Berita baik berarti, kabar baik berarti, Injil berarti kesungguhan kesetiaan menolong yang diliputi oleh spiritualitas yang jernih dan diliputi oleh kesadaran sensitivitas akan adanya banyak orang lain yang membutuhkan pertolongan kita agar diri, karya, dan kehidupan kontemplatif yang mewarnai karya itu menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Injil Markus memang menekankan pada exousia, kuasa Yesus, ciri khas Markus. Kalau Anda melihat di Markus pasal yang terakhir juga ada pesan seperti itu. Ada pesan supaya orang tahu apa itu ciri dari orang-orang yang disertai oleh Allah. Dikatakan misalnya di Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi ada gaya kehidupan yang katakanlah miracle maker, seperti yang Yesus lakukan. Itu khas Markus. Tetapi segera kita jangan lupa, jangan mengatakan orang yang kontemplatif, orang yang lalu mengatur waktu doa dengan baik pada pagi-pagi benar, orang yang menjaga hidup doanya teratur dan menjernihkan dirinya dalam mengaktualisasikan dirinya, lalu mereka bukan pengabar Injil. Jangan mengatakan orang yang sensitif, yang dengan pikiran yang bersih dan proporsional, mengatur supaya layanan-layanan gerejawi, layanan Kristiani adil untuk orang-orang lain. Jangan dibilang mereka tidak mengabarkan Injil. Injil adalah sekali lagi exousia, kuasa. Injil juga adalah sensitivitas dalam menghargai dan melihat kebutuhan orang lain. Dan itu semua yang menarik. Menurut saya yang menarik justru adalah karena di tengah-tengah kesibukan di malam hari dan diminta menjadi sibuk di pagi hari, Yesus berdoa. Kehidupan doa menjadi bagian dari Injil. Katakanlah kalau kita bilang ini adalah kehidupan spiritualitas yang kontemplatif, maka kita bisa mengatakan, kalau ada tertarik dengan istilah-istilah, saya sarankan memperhatikan 3 istilah ini. Pekabaran Injil, pewartaan kabar baik adalah kehidupan yang secara teologis, refleksi tentang Allah dan karyanya, bacaan kitab suci, maksud Tuhan itu korek. Kita bilang istilah itu adalah ortodoksi, memiliki pengertian, ajaran yang clear, lurus, sesuai dengan yang diteladankan Yesus.
ortodoksi jalan, tapi juga ada ortopraksi, praksis suatu contemplative action. Jadi bukan sekedar tindakan yang otomatis, melainkan tindakan sadari mengapa saya melakukannya. Seperti kata Yesus, mari kita pergi ke tempat-tempat lain, karena mereka juga harus mendengarkan berita Injil. Mereka harus mendapatkan sentuhan exousia Yesus. Suatu tindakan baik yang disadari mengapa. Itu contemplative action. Kita mengatakan dengan istilah ortopraksi, praksis yang lurus. Tetapi harus ada juga ortopneumati, spiritualitas yang lurus, yang jernih, yang terjaga, sehingga kita tidak sekedar sibuk menolong, sibuk menyembuhkan, sibuk mengatur supaya semua tertata dan semua terlayani. Bukan hanya itu penting, tetapi itu harus muncul dari spiritualitas yang jernih, yang merindukan persekutuan dengan yang ilahi, seperti Yesus berdoa, dan pengalaman kontemplatif dalam spiritualitas doa itu memberi energi, menjernihkan, dan sekaligus menginspirasi kehidupan aktifnya. Jadi kehidupan aktif dan kehidupan kontemplatif berkelindan. Kita menyebut istilah ini dengan istilah ortopneumati, spiritualitas yang lurus, yang jernih. Hasil dari ketiga orto ini adalah ortovitae, hidup yang lurus, hidup yang benar. Apa itu? Hidup yang sesuai dengan Injil. Malah hidup yang adalah Injil itu sendiri, kabar baik itu sendiri. Apakah hidup yang merupakan kabar baik itu? Hidup yang mengikuti Kristus, mengalirkan kuasa dan pertolongan, jika Anda dirahmati karisma tertentu, jika Anda memiliki kuasa dalam arti kewibawaan rohani tertentu untuk menjadi berkat bagi orang lain, apapun jenisnya, layankanlah itu. Tetapi jangan hanya melayankannya, layankanlah dengan hati yang dicerahi oleh spiritualitas dan nalar yang jelas bahwa orang-orang tertentu, komunitas tertentu, barangkali perlu Anda dahulukan atau Anda lakukan langkah-langkah yang lebih presisi dalam rangka tidak menjadikan diri Anda yang dirahmati Allah dengan kemampuan-kemampuan baik itu untuk terpenjara dalam lokasi tertentu atau dalam absolutitas tertentu atau dalam katakanlah lokus tertentu sehingga Anda kemudian abai pada yang lain. Saya tidak mengatakan supaya Anda kemudian tersebar kemana-mana, bukan. Tapi sensitivitas untuk melihat adanya banyak kebutuhan di luar lingkup sendiri, bagian dari Injil. Injil berarti kepekaan, melihat kebutuhan. Injil berarti kesembuhan, menolong orang. Injil berarti kejernihan, mengolah hidup baik sendiri. Ortovitae menjadi bentuk nyata jika baik konsep, karya, dan spiritualitas Anda kerjakan bersama-sama secara simultan. Berita Injil adalah supaya Anda dan saya menjadi bagiannya. Itu berarti hidup kita seluruhnya harusnya menjadi bukan hanya sarana Injil, tapi menjadi Injil itu sendiri, menjadi kabar baik itu sendiri. Sehingga entah dalam karya ramai, dalam pemikiran yang strategis, maupun dalam hening dan tenang, orang bisa merasakan ada berita baik dalam diri kita. Karena Kristus yang kita teladani pun hidup di dalam diri kita. Ia aktif, ia kontemplatif, ia strategis. Hidup Kristus adalah Injil. Kita
umat Kristen adalah Kristus kecil. Kiranya kita pun menjadi berita Injil. Selamat menginjil setiap hari. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari bersama kita kembali menyatukan hati kita untuk menaikkan setiap syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Ajarkanlah dan mampukanlah kepada setiap kami Bapa untuk boleh terus mengabarkan kabar baik, Injil Yesus Kristus, sukacita, kepada setiap orang dimanapun kami berada. Mampukanlah kami, sehingga di tengah segala keterbatasan kami, Roh Tuhan menolong kami untuk boleh terus bersaksi dan mempersaksikan Injil Kristus.
Kini Bapa, kami bersama bersatu hati. Kami rindu berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang masih belum juga berlalu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh hadir di tengah penderitaan begitu banyak orang. Penderitaan karena perjuangan melawan COVID. Penderitaan karena kehilangan lapangan pekerjaan. Penderitaan karena kehidupan rumah tangganya bermasalah. Hadirlah ya Bapa di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap air mata, di dalam setiap perjuangan orang-orang yang bersandar kepadamu. Tolong dan lawatlah Tuhan. Biarlah kasih Kristus itu nyata di tengah kehidupan mereka. Roh Kudus memampukan untuk melalui setiap masa sulit di dalam kehidupannya dengan tidak kehilangan iman dan pengharapannya. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib akan menolong begitu banyak orang di tengah setiap pergumulan hidupnya. Kami rindu berdoa untuk setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami. Ya Tuhan, bantulah setiap kami, sehingga sebagai warga negara yang baik kami boleh mendukung setiap program pemerintah. Kami boleh belajar untuk taat. Kami belajar untuk menjaga diri kami dengan melakukan setiap protokol yang diperlukan. Sehingga dengan demikian kami membantu supaya virus ini tidak semakin tersebar dengan begitu pesat. Kami juga bersyukur untuk vaksin yang sudah boleh dilakukan. Biarlah Tuhan terus memberkati program ini, sehingga program ini dapat terrealisasikan dengan baik dan banyak orang mulai mendapatkan vaksin, sehingga dengannya menjadi pengharapan baru bagi kami untuk kembali memulai kehidupan kami. Walau demikian ya Tuhan, di tengah harapan baru yang muncul ini, tolonglah supaya setiap orang juga tidak menjadi lengah dan kemudian bertindak sesuka hati. Kami ingin menyerahkan kondisi ini, pergumulan bangsa kami, bahkan dunia ini, juga pergumulan setiap kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan kasih Kristus. Kami juga rindu berdoa untuk gereja Tuhan GKI Cinere. Kami bersyukur untuk setiap berkat penyertaan Tuhan sehingga gereja Tuhan terus boleh hadir di tengah keadaan sulit ini. Baik melalui peribadatan, melalui kegiatan PA, pembinaan, dan banyak kegiatan lain yang tetap boleh diadakan untuk terus mengasah persekutuan, juga pertumbuhan spiritualitas. Kami bersyukur. Kami juga bersyukur Tuhan menempatkan GKI Cinere sehingga boleh hadir, membawa kepedulian bukan hanya untuk anggota jemaat simpatisan yang membutuhkan, namun juga di tengah-tengah masyarakat. Kami boleh hadir mewartakan kasih Kristus. Kami bersyukur untuk itu. Dan biarlah Tuhan terus memberikan hati yang terbuka bagi jemaat Tuhan, untuk boleh terus mendukung gereja Tuhan di dalam melakukan setiap kegiatannya, di dalam melakukan setiap pelayanannya, di dalam mempersaksikan Injil Kristus di tengah dunia. Tuhan, dengarlah setiap seru dan doa kami. Ada begitu banyak hal yang tak mampu kami sebutkan satu persatu. Namun kami percaya Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu, mengerti betul setiap kegundahan, kegelisahan hati kami, dan setiap hal yang kami perlukan. Karena kami ingin menyerahkan semuanya itu ke dalam kuasa kasih Kristus. Biarlah yang terjadi adalah kehendak Tuhan di atas segala keinginan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena Allah telah memelihara kehidupan kita dan penyertaannya nyata dalam kehidupan kita. Selayaknya lah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Mazmur 147 ayat 7 berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi." Marilah kita naikkan syukur kita sama seperti pemazmur bersyukur atas segala yang baik yang Allah telah anugerahkan dalam kehidupannya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mengirimkan dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor
101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur. Jemaat juga dapat mengirimkan melalui QR Code yang tercantum dalam warta jemaat. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang Kau berikan pada kami, atas waktu yang Kau berikan pada kami. Kau telah memberikan pada kami firman-Mu ya Bapa, dan biarlah firman-Mu boleh kami renungkan dan kami simpan dan kami lakukan dalam hari kehidupan lepas hari. Saat ini Bapa, kami mau persembahkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa, dan berkatilah persembahan kami. Kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu ya Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Umat Tuhan, ingatlah bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan dengan tiada lelah dan tiada henti. Kusuka menuturkan. Dan cinta kasih
Umat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang penuh kasih. Pahamilah, alamilah, dan lakukanlah firman di dalam hidupmu hari demi hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa memelihara kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus menolong kita untuk terus hidup meneladan kasih-Nya. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk mempersaksikan cinta kasih itu kepada semua orang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.